Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kapa balayanan dari panti Sarek bamungotan pitulo. Pitulo dibau kapa sajau. Bulian dak samo sanang di hati. Jaweklah salam dari ambo. Salam nan dari agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak duo pantun sairiang urang balando menanam kangkuang. Kangkuang dibawa ke pasar pagi, dibalik urang dibawa pulang. Daripada kita duduk memanuang, elok kita mendengar kaji, untung ado nang ke dibawa pulang. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala daya dan upaya beliau untuk membangkitkan umat Islam di muka bumi ini, dan kita minta kepada Allah untuk selalu diberikan rahmat dan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serupa informasi kita pada hari Senin yang lalu, bahasanya di Senin pagi ko ada kaji tambahan nak lama, kurang lebih 7 minit saja. Kalau lama-lama beko sama lo je ustaz nan pandai-pandai sebelumnya. Dan yang akan menambah materi di pagi hari Senin ini banyak. Itu orang-orang istimewa, bukan orang-orang yang khusus. Kalau yang khusus tu umpamanya hari Selasa jo Ustaz Anggi membahas tentang tafsir, hari Rabu dengan Ustaz Kamaruzzaman membahas tentang fikih, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu ada lagi ustaz-ustaznya. Nah, khusus hari Senin ini yang menyampaikan adalah pertama dari pengurus. Setelah saya nanti bukan dilanjutkan oleh pengurus yang lain. Yang kedua dari bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah yang punya ilmu. Saketek pun ilmu yang kita punya, alangkah indah dan baiknya kita bagi-bagi. Ya Bapak dan Ibu, kadang-kadang yang disampaikan ustaz kita yang istimewa itu adunan ndak tersampaian karena kaji ku banyak. Nah, seperti yang sudah diinformasikan bahwasanya topik yang ambo bawakan di Senin pagi beberapa minggu ke depan itu tentang mukjizat dari sedekah. Kalau ambo yo terus terang Ibu, ambo dak lape dari sedekah, karena sedekah itu adalah sebuah amalan yang paling besar dan paling banyak faedah dan pahalanya. Bapak dan Ibu, mungkin lai takana cerita kita minggu lalu. Lai panda lupa. Lapa cerita lupa juga lai. Letakkan nama pono itu. Yang dasar kajian kita adalah dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Memang minggu lalu ambo jalean surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 itu terbagi atas dua. Yang awal-awal ayatnya itu untuk kehidupan dunia, dan ayat akhirnya itu untuk kehidupan akhirat. Ba ceritanya, ba mangko kehidupan dunia dan akhirat kita review ke belakang sebentar sebelum kita lanjutkan. Seperti yang ambo ceritakan, ketika Mak Pono itu sukses dalam berdagang, mungkin tak kenal Ibu ya. Mak Pono sukses dalam berdagang dalam kehidupannya, sehingga tokonya dari C menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan sehingga di pasar itu orang tahu sadonya siapa Mak Pono yang jago menggalih. Nah, Mak Pono adalah orang yang rajin beribadah, ahli ibadah. Di mana Mak Pono itu setiap solat waktu tidak pernah meninggalkan solat ke masjid atau ke musolah, tidak pernah meninggalkan solat-solat yang sifatnya solat sunnah, baik solat fajar, duha, qiyamul atau solat malam, solat taubat, solat wudu, dan solat-solat lainnya selalu dilaksanakannya. Bahkan puasa Senin Kamis, puasa di bulan Ramadan itu sudah menjadi kewajibannya setiap hari. Namun Pak Pono hanya lupa kalau dia hanya bersedekah pada hari Jumat saja ketika sholat Jumat. Sedekah yang lain lupanya. Sehingga Mak Pono ketika di akhirat ditanya di malaikat, di jalan di malaikat, engkau terlambat atau engkau terhambat masuk surga karena sedekahmu kurang.
Manangilah mak pono seperti dijelaskan oleh ayat terakhir dari surah Al-Munafikun itu, meminta mak pono ke Allah melalui malaikat, balian ambo kamu ke dunia, seluruh hartamu yang ada di dunia akan ambo sedekahkan. Baik itu bana hebatnya sedekah itu, tapi Allah mengatakan terlambat karena hartamu yang di dunia sudah dibagi oleh anakmu, bahkan istrimu sudah menikah lagi. Jadi tidak ada yang bisa disedekahkan. Jadi itulah penyesalan orang yang selama hidupnya kurang bersedekah, sehingga di akhirat nanti akan terjadi penyesalan yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu, ambo hanya mengajak kita bersedekah itu tidak perlu piti banyak. Bersedekah itu tak perlu ketika uang kita banyak, sedikit pun atau tidak punya pun, apapun kita cobalah untuk bersedekah. Dulu sana pernah saya mengajak bapak dan ibu, setiap kita 5 waktu masjid, usahakan kita bersedekah berapapun nilainya, dan bacakan doakan untuk sedekah itu untuk siapa tujuan itu bersedekah. Mumpamanya di kotak pertama wak bersedekah minta kepada Allah lancarkan segala urusan kita dari hari ini sampai kita menjelang tidur nanti, sedekah subuh. Kotak kedua, ya Allah, aku bersedekah untuk kedua orang tuaku, suamiku yang telah meninggal, istriku yang sudah meninggal, dan anak-anakku. Yang kotak ketiga, kalau ada juga pitiak yang kotak ketiga, ya Allah, aku bersedekah untuk saudara-saudaraku, untuk kesehatan saudara-saudaraku, untuk rezeki dari seluruh saudara-saudaraku. Ada pitile kotak kampe, ya Allah, aku bersedekah untuk para saudara, para tetangga, para sahabat-sahabatku dan segala macam. Ada pitile lanjut ke kotak kelima dan segala macamnya. Jadi sedekah itu sebaiknya kita doakan, kita tujukan untuk siapa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, itu adalah pembukaannya. Nah, topik sedekah ini, yang pertama kita akan bahas kasia saja rancaknya sedekah kau agian. Awak ndak asal sedekah saja doh. Mohon maaf memang diakui bersedekah ini. Tapi untuk siapa? Walaupun kotaknya di masjid, tapi tujuannya untuk siapa? Maksudnya jadi kan Ibu ya, awak bersedekah melalui kotak masjid, tapi tujuannya untuk siapa? Tampaknya ya kotak masjid ya, tapi tujuan sedekah awak itu harus ada awak tujuan. Ya, jadi tujuan bersedekah itu kepada siapa saja, ada beberapa prioritas tujuan kita untuk bersedekah. Yang pertama, kita prioritaskan sedekah itu untuk kedua orang tua kita. Ya, sedekah pertama kita prioritaskan untuk kedua orang tua kita. Kalau kita bersedekah untuk kedua orang tua kita, kita akan mendapat dua manfaat. Yang pertama, manfaatnya sebagai tanda bakti kita sebagai anak untuk orang tua kita. Yang kedua, bersedekah untuk menambah seluruh amalan kita yang insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada nan bertanya, bagaimana caranya tu Pak Wan kok bersedekah ke orang tua? Semanto orang tua pun lebih mampu dari ambo. Mungkin ada yang mau itu. Mungkin ada yang mau itu. Orang tua ambo lebih mampu dari ambo. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita pula jadi orang tua sadonya, dan ambo yakin dan percaya sifat dari orang tua itu dia tidak akan meminta. Ini tidak akan meminta dong, kecuali sangat kepepet banget. Dan itu pun kalau orang anaknya memang ngecek, mungkin tidak ngecek, mintalah amak piti, mungkin tidak mau dia itu, pinjamlah amak piti, mungkin itu bahasa nan keluar. Ambo yakin kita lah sama-sama orang tua, kita tidak akan berani, kita akan balik untuk meminta kepada anak-anak kita. Nah, kita sebagai orang tua itu harus arif dan bijaksana dalam kondisiku. Maka kitalah yang akan bersedekah kepada orang tua kita. Ada pertanyaan,
Baas saja bentuk sedekah kita kepada orang tua. Banyak bapak dan ibu. Banyak. Kalau yang jelas satu, usahakan sedekah untuk kedua orang tua kita itu di mana meringankan dia dari beban hidupnya. Beban hidup itu tidak selalu makan. Beban hidup pun tidak selalu untuk pembeli sambal. Beban hidup pun tidak selalu untuk pembeli bare. Tapi ada beban hidup lain yang setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan menjadi pikiran dari orang tua. Kita ini berbicara dulu kalau orang tua kita masih hidup ya. Kalau orang tua kita meninggal di episode berikutnya kita bicarakan. Kita anggap orang tua kita masih hidup. Nah, contoh ringan. Bapak dan Ibu, saya akan pengalaman hidup untuk orang tua saya sendiri. Dan saya memang orang tua saya hidupnya di Pulau Batam. Saya di Padang, orang tua saya di Pulau Batam. Alhamdulillah, bukan maksud ria tidak. Secara ekonomi orang tua saya alhamdulillah mampu. Karena beliau berdagang, dari dulu berdagang. Berdagangnya itu adalah dari Solo, dari Padang Luar, Padang Bukit Tinggi, Inyo Bali, seluruh sayur. Mulai dari tomat, lobak, taruang, segala macam sayur nyo Bali. Bare nyo Bali. Sekalian bumbu-bumbu masak nyo Bali. Pulang dari Batam nyo berangkat ke Solo. Selama ampe hari di Solo nyo mengumpul sayur. Nyo cari pedagang-pedagang sayur, nyo kirim ke Batu Sangka. Kebetulan kami di Batu Sangka ada gudang, cik, rumah gudang. Nyo pai ke Bukit Tinggi, nyo kumpul pedagang sayur tu, bali sayur kirim ke Batu Sangka. Di Batu Sangka. Di Batu Sangka tu keluarga aku punya rumah kos. Ada waktu itu ada 10 petak. Ada 20 orang siswa STM. Dan siswa STM itu kalau latibu orang kayak mbok senang sekali. Inyo datang begitu sayur-sayur ko datang jotruk, sayur-sayur itu diseleksi. Maka bakarajo lah 20 orang anak-anak sekolah ko. Beko dapat dia balanjo. Kan senang hatinya. Akarajonyo contoh lobak. Lobak tu dibungkui jokoran cik-cik. Ditaruh di dalam peti, disusun elok-elok. Sayur taruang diambil dan sama gadang diberasian, disusun rapi-rapi. Tomat mode itu pula. Ikan kariang dibungkui jokoran rancak-rancak, diletakkan di dalam tampek, di packing. Baik itu sadonya seluruh barang-barang itu disusun rapi-rapi. 6 puso berangkat dari Batu Sangka menuju Batam. Orang gaib nanya pesawat menunggu di Batam. Itulah kerja orang gaib. Alhamdulillah ekonomi rancak. 3 kali naji haji, 6 kali pai umroh, nyoti meninggal, rumahnya 2 balai buah tinggal. Begitu rancaknya ekonomi orang tua ambo. Tapi ada satu hal. Apa itu ibu? Bamulu ketika beliau sedang berada di Tangalawi nanya kapal membawa barang. Ketika itu tidak nanya pesawat. Kecik beliau nak pulsa mama habis, hampir habis leh. Kan kalau pulsa habis kan ada kodenya itu kan. Tolong beliau nama pulsa. Tak karena dia orang gaibmu sedang di pesawangan. Ambo kirim pulsa. Ambo kirim pulsa 100.000. Bapak dan ibu di situ ambo berpikir. Kalau ambo magi orang gaibmu kepiang mungkin tak ibaratnya tidak begitu bagus kepiang uang nana buat dia tu. Bahkan ambo nana cok dia je biti. Ambo lawaran nak kuala babini acok bananya dia biti. Nah, akhirnya ambo berpikir, ala bakti ambo kepada orang tua yang rancak yang dibutuhkan oleh orang tua ambo setiap hari. Ambo berpikir, rupanya orang tua ambo kesibuk. Mungkin ketika membeli pulsa susah. Pai membeli sekarang sedang dia TKP di mana orang menjual pulsa. Sedang kananya pesawat di mana orang menjual pulsa. Maka ambo rutinkanlah orang baik ambo isi pulsanya setiap bulan hanya 100.000 rupiah. Ambo kana-kana tanggalnya. Setiap tanggal 5 ambo kirim pulsa. Setiap tanggal 5 ambo kirim pulsa. Sehingga orang baik ambo
lepas dari kesusahan untuk hanya membeli pulsa Rp100.000 setiap bulan. Itu yang ambo lakukan. Nah, nan kedua, ada cerita balik iku kejadian nyata di Bero iku. Ambo dak menyabuin sia orangnya. Bapak dan ibu kan tahu ambo kerja ambo mang tukang air galon. Jadi ada sebuah keluarga mengecek ambo, Pak Wan yo, tolong setiap 2 hari sekali isi air di rumah ranggai ambo. Kebetulannya tak serumah di ranggai, tapi tetap di Bero juga. Tolong sekali 2 hari antan air ke rumah ranggai ambo. Sekali sebulan ambo bayar antan bonyo kemari. Jadi kecil ambo, alhamdulillah. Itu bakti anaknya untuk orang tuanya hanya segalon air, itu pun 2 hari sekali, 5 galon dalam sebulan. Bapak dan ibu, mungkin banyak cerita-cerita lain, mungkin banyak cara-cara lain bagaimana bisa awak bersedekah untuk kedua orang tua kita ini. Tak perlu kadang, tak perlu banyak. Ya, jadi prioritaskanlah untuk bersedekah kepada orang tua kita. Hampir 7 menit. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kemudian kalau kita bersedekah kepada orang tua, bukan hanya menunjukkan bakti kita, Allah akan melihatnya, Allah akan membalasnya. Setiap lembaran uang rupiah yang kita sedekahkan kepada orang tua kita, pasti Allah akan membalasnya dengan balasan berlipat ganda. Bu, bapak, indak kata balik ya seorang gaya dewa. Indak kata balik apa yang diagen orang gaya kita dari kita sampai umur kini kondi kawan. Indak kata balik. Jadi itu kalau beliau hidup. Nah, kalau beliau dah meninggal, pak, tetap lakukan sedekah, ditujukan, diperuntukkan untuk kedua orang tua kita. Ingat ayah kita, orang tua laki-laki kita yang telah membanting tulang untuk bakar rajo, untuk menghidupi anaknya. Ingat ibu kita yang setiap hari juga berapa istilahnya, bersilewaran pematu dari dapur ke pasar segala macam untuk memasak keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kita lah merasakan karena kita sama-sama lah jadi orang tua. Ya, jadi ketika kita masih hidup, walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetap kita tujukan sedekah kepadanya. Apapun yang kita sedekahkan, berapapun yang kita sedekahkan, dan dalam bentuk apapun yang harus kita sedekahkan. Ambo salut salah satu keluarga waktu itu ambo ke Batam, ketampe adik ambo ketika orang tua mula meninggal. Sebuah keluarga itu setiap hari Jumat inyo selalu memberikan Jumat berkah. Pagi-pagi inyo buien lontong, inyo bagi-bagikan ke tetangga. Beko siang inyo bali nasi ndak 10 atau 5 bungkui, inyo bagi-bagikan ke orang. Keceknya, kok setiap Jumat ambo tanya, Uni kok setiap Jumat Umi bersedekah? Ambo caliak kehidupannya tidak begitu bagus juga. Keceknya, iku untuk orang tua ambo, iku untuk ayah jo ibu ambo. Tak bisa ambo membaliknya, karena ambo ingin membalik jasa beliau, tapi beliau lah keburu meninggal. Lama meninggal dulu, tu tak bisa ambo membaktinya leh. Maka ikut ambo lakukan. Mudah-mudahan katanya Allah akan melihat dan mendengar apa niat baik dari ambo ko. Begitu kecil beliau. Bapak dan ibu, ambo mohon maaf, mungkin dalam penyampaian ambo ko banyak cerita, tapi lain dah bahas ibu ya. Tak ada atau tak kita poin-poin aja. Tak ada. Jadi mudah-mudahan biasanya dibaca itu ada nan tinggal dia awak, ada nan takana dia awak, ada nan kadi bawa pulang dia awak. Kalau nan pertama dulu nan kadi bawa pulang dia awak, bahwa kita akan menyesal ketika kita hidup kita tidak bersedekah. Dan yang minggu ini yang pertama, kita akan menyesal kalau kita tidak mensedekahkan orang tua kita. Nah, sebuah kisah ini begini.
ada seorang ibu datang mengunjungi anaknya. Ya, anak ini tergolong mampu. Apa kata ibu ini? Jarak antara rumah ibunya ke rumah ibunya itu tidak jauh loh. Ibaratnya dari siku ke Balimbiang Kuranji lah. Kata emaknya, nak, bolehkah emak meminjam piti 100.000 rupiah untuk keperluan yang harus emak selesaikan? Kecil anaknya, jadi mak duduklah mak dulu sebentar. Ambo tanyon kasih Santi dulu. Santi ko, mohon maaf, adalah istri dari anaknya ko. Ambo tanyon kasih Santi dulu. Amaknya meminta piti 100.000 rupiah. Itu pun meminjam nyotanyon puluh dulu ke orang rumahnya. Nyotanyon puluh dulu kasih Santi. Kecil amaknya, jadilah kok begitu kecewa anak. Amaknya meminjam piti 100.000 rupiah untuk keperluan yang mendesak. Bapak dan ibu, pailah anaknya ke belakang, amaknya lah duduk menunggu di ruang tamu. Pailah anaknya ke belakang, makasih hati nak menemui istrinya yang sedang di belakang. Ketika ke belakang itu melewati ruang tengah, di ruang tengah terletak susu anaknya, nampaknya caliak. Ada 5 kotak susu anaknya. Anaknya berdua, laki-laki, pakai susu bantu tu, susu apa namanya? Susu kotak, susu kaleng. Nampak dia 5 kotak. Kemudian entah Allah yang kamu nolong, begitu mencari kotak tu, tata ruang kaki anak kau. Tata ruang tak jatuh, rabah susu tu, nyuimpok di susu tu. Kotak na 5, kan tak sakit kotak-kotak 5 yang 1 kilo. Nah, nyambil balik susu tu nyolatan ke meja. Ketika mengambil susu tu nyolatan ke meja, di situ nyoba pikir. Sakotak ko susunya harga 50.000 rupiah. Anak ambo seorangnya mabian sekotak, 2 orang mabian 2 kotak. Berarti sehari susu untuk anaknya ko 100.000 rupiah. Sebulan 3 juta rupiah. Setahun 36 juta rupiah. Keceknya berpikir, setahun ambo membalian susu wajo untuk anak ambo mabian piti 36 juta rupiah. Sementara ambo kata kau hidup ketika bayi langsung susu murni dari ibu ambo, selembar uang pun tidak pernah aku bayar. Bahkan cara bagian susu pun jo kasih sayang, dipeluk. Jangan nyamuk nang kamenggo, tabariang-bariang saya pipi anak sekitar di barasian di mande ko. Apalagi kalau jamuk datang menggi nyusia. Baik itu kasih sayang mande ketika memberi susu kepada ambo, itu nang tabayang diinyo. Bapak dan ibu akhirnya nyoba pikir, mode ko bana ambo ka orang tua ambo salamo ko. Setiap datang orang tua ambo selalu menolak dan bertanya ke orang rumah, lai dapat izin ambo bagi ke piang orang gay ambo. Padahal itu sangat dilarang sekali. Surga seorang istri ada pada suami, surga seorang suami ada pada ibunya. Mungkin takana kajian Ustaz Amarul Zaman minggu lalu, ya, kalau kita berbakti kepada suami itu adalah jalan surga kepada kita, setinggi apapun jabatan kita dibanding suami. Tapi suami dia harus berbakti kepada orang tuanya, itulah jalan dia menuju surga. Bapak dan ibu, kita lanjutkan ceritanya. Jadi tabayanglah dirinya dari ketek inyo disusuan selama 2 tahun, indak babayi, indak keluar peti 36 juta untuk membeli susu dulu. Nyo langsung agak susu yang rancak, yang murni, yang asli, yang tidak steril, susu dari Allah nyagian di mandi mbok kamu. Kecik dalam pikirnya, sudah tu anak ko tagak pergi ke dalam kamar, nyo ambil piti 36 juta nyagian ke mandi memang perlu uang 100.000 rupiah. Tapi kali ini ambo ada rasaki, ambo agen ke mandi ke piangku. Pagunuanlah sesuai keperluan mandi. Kalau besok mandi ada perlu, datanglah kamari balik.
nyo balik di amande nak iko banyak bana. Baik itulah orang tua. Lah dia banyak nyo pun rusuh. Kok banyak bana nak. Dah ba ada mande. Alah mengecek ang jo orang rumah. Alah pe izin ang jo si Santi. Kecek anak ko. Mak, kini ko yang buat kuasa di rumah ko adalah ambo, bukan si Santi bini ambo. Si Santi itu serbunya ada pada ambo. Kalau inyo berang, kalau inyo menolak, berarti inyo nak masuk neraka. Dan ambo dak taluk masuk neraka mak. Ambo ingin masuk surga bersama mak. Jadi bapak dan ibu, prioritaskanlah sedekah kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, kepada siapa kita lagi bersedekah? Ambo tunjukkan sebuah pantun cik. Pai mandi ke padang panjang, lalunya bakelok ke ampek pulau ampek, pulangnya langsung ke Pariaman. Dek isi kaji ko cukup panjang, elok diansuh saketek-saketek, kita sambung minggu nan kadatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.